Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi abadu. Yang hormati calon pengantin yang berbahagia dan juga penonton dan pendengar lainnya, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa ketemu bersilaturahmi melalui media ini. Salawat salam kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan kita selalu mendapat syafaat dari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi bimbingan calon pengantin. Nama saya Nur Effendi, penyuluh agama Islam fungsional Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Saya akan menyampaikan materi tentang memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga. Saya akan menyampaikan hal tersebut. Kita berangkat dari apa sih suami, apa sih istri, kemudian bagaimana kita mengelola keuangan keluarga. Suami istri mempunyai tugas membangun rumah tangga beserta kewajiban-kewajiban. Suami memiliki kewajiban, begitupun dengan istri juga memiliki kewajiban. Jatuh bangunnya, berhasil gagalnya suatu rumah tangga ditentukan suami dan istri. Suami memiliki kewajiban bertugas mencari nafkah. Istri memiliki kewajiban untuk menjaga anak-anak dan aset yang dimiliki keluarga. Nah, apa sih kewajiban seorang suami untuk menggugurkan keluarga? Hindun binti Ubaidah pernah datang menemui Rasulullah SAW mengadukan kesulitannya karena suaminya tidak memberi nafkah yang cukup untuknya dan anak-anaknya. Ia terpaksa mengambil harta suaminya tanpa sepengetahuannya untuk mencukupi kebutuhannya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ambillah dari harta suamimu apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik. Itu hadis dari Rasulullah. Ada 10 kewajiban suami pada istri. Yang pertama, bergaul dan bertutur kata yang lembut. Bergaul dengan baik di sini dimaksudkan suami hendaknya berinteraksi dengan istri secara baik dan santun. Meski seorang suami berlaku sebagai kepala rumah tangga, tidak salahnya ia mengambil jarak dari istrinya. Kemudian berkomunikasi dengan lembut dan santun juga akan membuat hubungan suami istri lebih harmonis. Yang kedua, suami menunjukkan kasih sayang. Salah satu kewajiban suami pada istri dalam Islam adalah selalu menunjukkan kasih sayang pada istri. Meski sedang merasa marah, seorang suami tetap dituntut untuk berlaku baik dan menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah SAW pun melakukan hal yang sama pada istrinya. Yang kedua, tadi
suami menunjukkan kasih sayang. Selanjutnya ketiga, bersikap lapang saat sendiri. Seorang suami sebaiknya memiliki kemandirian sehingga saat sang istri sedang tidak bersamanya, ia dapat melayani dirinya sendiri dengan baik tanpa mengeluh. Ya, misalnya kalau seorang suami di rumah sendirian, pak istrinya tidak di rumah, ada yang bekerja atau ke rumah saudaranya atau mengikuti kegiatan-kegiatan sifatnya positif, pengajian, pembinaan dan lain sebagainya, maka suami harus bisa mandiri, tidak selamanya tergantung seorang istri. Yang keempat, memaafkan istri bila berbuat salah. Dalam agama Islam, memaafkan seorang sangat dianjurkan. Karenanya seorang suami hendaknya memaafkan kesalahan istri dan mencoba untuk berkomunikasi dengan baik saat menyelesaikan permasalahannya. Ya, walaupun seorang istri telah bersalah, bagaimana caranya seorang suami dengan secara bijaksana untuk memaafkan kesalahan-kesalahan seorang istri. Selanjutnya yang kelima, tidak banyak mendebat. Suami tidak banyak mendebat. Berdebat tidak selalu berdampak baik. Bila sewaktu-waktu perdebatan dengan istri terjadi, sebaiknya seorang suami dapat menghargai pendapat istri sekalipun ia kurang setuju, yaitu dengan jalan yang baik. Misalnya seorang istri mau minta anaknya agar sekolah di SD, kalau seorang tidak cocok, ya mohon maaf ya, jangan di SD lah, di MI sini lebih dekat jarak sekolahnya dan lain sebagainya. Yang keenam, memberi janji yang baik. Memberi janji yang baik terutama untuk membiasakan hal yang baik bisa membuat kasih sayang suami dan istri semakin bertambah. Hal ini pun berdampak baik untuk keharmonisan rumah tangga. Yang ketiga, tadi kita ke yang ketujuh, selanjutnya menjaga harta istri. Harta istri seperti mahar dari suami atau hasil bekerja sendiri merupakan milik istri. Menjaga harta istri di sini dimaksud dengan suami hendaknya tidak mengklaim itu sebagai miliknya. Kemudian juga bila ia bermaksud untuk menggunakan sebagian atau seluruh hartanya, maka seorang suami wajib meminta izin dari istrinya sampai istri mengizinkannya. Yang delapan, seorang suami memuliakan keluarga istri. Seorang istri memiliki hubungan emosional yang kuat dengan keluarganya. Karena itu, suami hendaknya bersikap baik terhadap keluarga istri dan menghormatinya. Sikap buruk yang dilakukan suami istri terhadap keluarga istri bisa menyebabkan hubungan yang tidak harmonis di dalam keluarga. Yang sembilan, suami selalu bersemangat terhadap istri. Gairah hidup rumah tangga harus selalu dipelihara dengan baik. Semangat terhadap istri di sini juga dimaksudkan pada semangat untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin seorang istri. Berikutnya, yang ke-10, suami tidak pelit kepada istri. Kewajiban suami pada istri dalam Islam yang terakhir ialah memenuhi kebutuhan finansial istri secara tidak bakhil, tidak medit. Maksudnya suami dan istri tidak boleh pelit satu sama lain, sebab hal ini dapat berdampak kurang baik terhadap keharmonisan keluarga. Suami juga hendaknya bersikap longgar terhadap satu sama lain dan saling membantu secara finansial. Artinya apa? Ya, bila seorang istri punya kekurangan harta, membutuhkan sesuatu sama seorang suami punya uang, ada rezeki, ya nggak apa-apa diberikan. Misalnya seorang istri minta diberikan motor untuk belanja keluarga, ya nggak apa-apa kalau seorang suami punya harta.
Dan sebaliknya, barangkali seorang istri punya pendapatan, ya seorang suami apabila kurang bisa dibantu oleh hartanya seorang istri. Selanjutnya, apa sih kewajiban istri? Yang pertama, kewajiban istri mentaati suami. Suami adalah imam, pemimpin dalam rumah tangga, dan istri sebagai makmumnya. Jadi dalam rumah tangga ada pemimpin, ada makmum, atau ada anggotanya. Yang kedua, seorang istri berterima kasih dan berdoa untuk suami. Suami berkewajiban untuk memberi nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Rasulullah SAW pernah meringatkan, Allah tidak akan memperhatikan wanita yang tidak mau terima kasih kepada suaminya sementara dia membutuhkannya. Hadis riwayat Hakim. Terima kasih seorang istri kepada suami akan membuat suami semakin mencintai, semakin dekat. Suami merasa dihargai, dihormati oleh istrinya atau diperhatikan oleh istrinya. Yang ketiga, seorang istri untuk mengelola rumah tangga dengan baik. Seorang istri harus berusaha menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman dalam rumah tangganya, sehingga suami tidak melaksanakan kewajiban agama dan dunia dengan baik. Jadi seorang istri harus berusaha menciptakan suasana dan kondisi yang nyaman dalam rumah tangganya, sehingga suami dapat melaksanakan kewajiban agamanya dan dunianya dengan baik. Yang keempat, kewajiban seorang istri tidak membuka rahasia suami. Seorang istri tidak dibenarkan membuka rahasia atau kejelekan yang ada pada diri suaminya, apalagi menyebarkannya. Istri yang solehat tidak akan membuka dan menyebarkan rahasia tentang hubungannya dengan suaminya kepada siapapun. Selanjutnya, para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Nah, definisinya bahwa definisi nafkah menurut ulama diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Mujamul Wasit, yaitu apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan istri sewaktu-waktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter atau rumah sakit yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit dan lain-lainnya. Termasuk juga di dalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis istri. Hukum beri nafkah keluarga ini wajib atas suami berdasarkan nas Al-Quran, hadis Rasulullah serta ijma ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan kepadanya. Allah tidaklah mengikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Surat At-Talaq ayat 7. Selanjutnya, keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Tidaklah Allah Azza wa Jalla memerintahkan satu perkara melainkan perkara itu pasti didainya.
dan memiliki keutamaan di sisinya serta membawa kebaikan bagi para hamba, termasuk masalah memenuhi kebutuhan keluarga. Melalui risalah Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah menjelaskan tentang keutamaan memberi. Melalui risalah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang keutamaan memberi nafkah kepada keluarga. Nabi SAW bersabda, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk memberikan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diingat bahwa suami wajib memberi nafkah dari rezeki yang halal. Jangan sekali-kali memberi nafkah jalan yang haram, karena setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapatkan siksa api neraka. Sang suami akan dimintai pertanggungjawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya, baik kepada istri ataupun kepada anak. Kapan sih kewajiban memberi nafkah berawal? Para ulama kalangan Hanafiyah berpendapat kewajiban memberi nafkah itu dibebankan kepada suami setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya. Selanjutnya, dasar pendapat mereka di antara konsekuensi dari akad yang sah ialah sang istri memberi tawaran bagi suaminya, dan apabila istri suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dikarenakan istri telah berbuat durhaka, nusus kepada suami dengan menolak permintaan suaminya tersebut. Sedangkan ulama di kalangan Syafi'iyah, Masiyah, dan Hanafiyah berpendapat kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah semata-mata. Nah, kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak memboyong istrinya ke rumahnya padahal sang istri telah meminta hal itu darinya. Jenis-jenis nafkah. Jenis nafkah yang wajib yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh istri serta keluarganya. Adapun kebutuhan selain itu seperti biaya pengobatan dan pengadaan pembantu rumah tangga, terdapat silang pendapat di kalangan ulama. Artinya kewajiban utama adalah kebutuhan seorang istri, ya. Mayoritas ahli fikih berpendapat biaya pengobatan istri tidak wajib bagi suami. Demikian juga dengan pengadaan pembantu rumah tangga tidak wajib bagi suami, kecuali jika hal itu memberikan pembantu rumah tangga sudah menjadi satu hal yang lumrah dan keluarga sang istri ataupun di kalangan keluarga-keluarga lain dan kaumnya. Kemudian teknis pemberian nafkah keluarga dan kadarnya. Dari Umar sama Al-Hasan membawakan penjelasan ulama ketika menjelaskan teknis pemberian nafkah keluarganya. Hal yang diketahui oleh kaum muslimin baik dulu maupun sekarang bahwa suami wajib bernafkah untuk dirinya dan keluarganya, menyediakan segala yang dibutuhkan oleh istri serta anak-anaknya. Kebiasaan manusia pada umumnya tidak mengharuskan suami memberi nafkah setiap hari, baik harta, uang, ataupun makanan, pakaian, dan sejenisnya. Artinya pemenuhan tersebut bersifat fleksibel sesuai dengan tuntutan keluarganya. Demikian juga teknis pemenuhan ini tidak diajarkan kepada keadaan nafkah serta tidak pula mewajibkan suami memberikan nafkah secara
taradin saling ridha ataupun berdasarkan keputusan hakim, kecuali jika terjadi perselisihan di antara suami istri yang disebabkan suami tidak berikan apa kepada keluarga karena kekiraannya atau karena kepergiannya ataupun karena ketidaksanggupannya memberi nafkah. Nah, selanjutnya nafkah istri dalam kondisi yang berbeda. Secara umum, istri memiliki hak nafkah dari suaminya, namun terkadang ada beberapa kondisi yang membuat sang istri kehilangan haknya tersebut. Berikut ini ada penjelasan bagi kondisi tersebut. Nafkah bagi istri yang bekerja di luar rumah. Sebagai ulama fikih, kemudian berpendapat istri yang bekerja di luar rumah tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya jika ia bekerja dengan izin dari suaminya. Namun apabila bekerja tanpa mendapatkan izin dari suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Dan yang kedua, nafkah istri yang durhaka kepada suaminya. News, jika sang istri berbuat durhaka kepada suaminya seperti menolak untuk tidur bersama, keluar dari rumah suami tanpa seizinnya, atau menolak kepergian bersama suaminya, maka sang istri tidak berhak untuk mendapatkan apa serta tempat tinggalnya. Nafkah bagi istri yang dicerai. Berdasarkan para ulama, perhatikan beberapa catatan penting menyangkut nafkah istri yang dicerai. Jika istri dicerai sebelum terjadinya persetubuhan, maka sang istri tidak berhak mendapatkan nafkah karena tidak ada masa iddah baginya berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, hai orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita-wanita beriman kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta untuk menyempurnakannya. Surat Al-Ahzab ayat 49. Berikutnya, wajib atas suami memberikan nafkah kepada istri yang ditalak. Rafi Ibnu Abdul Bar berkata, tidak ada perselisihan di antara ulama bahwa wanita yang ditalak rafi berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, baik mereka dalam keadaan hamil ataupun tidak, karena mereka masih berstatus sebagai istri yang berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal serta harta warisan selama mereka dalam masa iddah. Wanita ditalak bain dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah karena sebab kehamilan tersebut, bukan karena iddahnya sampai ia melahirkan. Jika suami tidak mampu memenuhi ataupun memberi nafkah, menurut Imam Asy'arqasi berkata, setiap wanita telah ditetapkannya untuknya bagian dari nafkah atas suaminya, baik suaminya masih muda, tua ataupun suaminya miskin dan tidak mampu untuk memberi nafkah. Maka ketika itu ia istri diperintahkan untuk menghutanginya kepada suami, yakni nafkah yang belum ia terima menjadi hutang suaminya yang harus ditunaikan kepada istrinya. Kemudian hendaklah ia kembali kepada suaminya dan hakim tidak boleh menahannya jika ia tidak mengetahui ketidakmampuannya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Sedangkan ulama lain, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat istri diberi pilihan untuk tetap bersama suami dalam miskinannya itu atau bercerai dari suaminya, dan suami tidak bebani kewajiban untuk nafkah selama ia tidak mampu mengenai nafkah yang terhutang, apakah tetap menjadi hutang tanggungan suaminya selama ia berada dalam masa sulitnya.
Dalam masalah ini bersih di kalangan ulama kalangan mazhab Syafi'i dan Hanafi pendapat bahwa nafkah tersebut tetap menjadi hutang tanggungan suami. Sedangkan ulama mazhab Malikiyah berpendapat gugurnya kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan ketidakmampuan suami. Dan hukum suami yang tidak meminta kembali nafkah yang telah ia berikan. Apabila seorang suami telah berikan nafkah kepada istrinya namun ia menceraikan istrinya tersebut atau ia meninggal, maka seorang suami tidak boleh meminta kembali nafkah yang telah diberikan. Dan jika istri meninggal atau ia ditalak bain oleh suaminya pada pertengahan hari sedangkan dia pada awal hari tersebut sebelum ia meninggal atau ditalak belum mendapatkan nafkah dari suaminya, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami yang wajib ditunaikan. Nah, ini ancaman suami yang bakhil. Tentang suami yang bakhil telah datang banyak nas yang memuat ancaman baginya. Di antaranya sabda Rasulullah SAW berikut, cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyanyiakan orang yang menjadi taubatnya. Juga sabda beliau SAW, tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang-orang yang menafkahkan hartanya balas yang lebih baik. Sedangkan malaikat yang lebih berdoa, ya Allah berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya tidak akan kepada seorang istrinya. Bakhil akhir adalah sifat tercelah yang dilarang Allah Ta'ala. Allah telah memberikan ancaman berupa kebinasaan dan dosa bagi suami yang tidak mau memberi nafkah keluarganya padahal ia mampu untuk memberikan hal itu. Hal ini bisa kita pahami karena memberi nafkah keluarga adalah perintah syariat dan wajib ditunaikan suami. Apabila seorang suami bakhil dan tidak memberi nafkah anak serta istrinya, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban yang Allah lakukan kepadanya sehingga ia berhak mendapatkan ancaman kisah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bicara berikutnya yaitu cara mengatur keuangan keluarga secara Islami. Yang pertama yaitu mengalokasikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, membuat anggaran untuk menghindari sikap boros atau membuat rencana anggaran untuk menghindari sikap boros. Yang ketiga, melunasi utang. Yang kelima, berinvestasi sesuai dengan hukum syariah. Salah satu cara mengelola keuangan atau harta yang juga dicontohkan oleh Rasulullah adalah berinvestasi, nabung. Selain berdagang, ternyata Rasulullah adalah seorang investor handal. Oleh karena itu, marilah kita atur keuangan keluarga. Kita rencanakan keuangan keluarga sesuai dengan pendapatan, sesuai dengan pemasukan keluarga, dan kita untuk merencanakan keluarga bisa mengasuh pengelolaan kemarin untuk kita rencanakan bulan ke depan, dan kita juga dilatih untuk menabung. Biasakan untuk menabung, biasakan untuk berinvestasi. Oleh karena itu merupakan dana-dana cadangan suatu saat dibutuhkan. Dan jangan lupa kita tidak boleh punya hutang dengan cicilan di atas 35% penghasilan kita.
dan segeralah utang-utang kita lunasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.